Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia ini tempat salah dan lupa. Kalau ada orang saya tidak pernah berbuat salah misalkan, maka itu bohong. Karena memang fitrahnya manusia ini, takdirnya manusia ini akan punya kesalahan dan kekeliruan. Sehingga kalau yang disebut orang baik itu bukan orang berarti tidak punya salah, tetapi orang yang menyadari kesalahannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun dengan sesungguh-sungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ila ilmina. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para guru, para masyayikh, para asatidz, para habaib, wabil khusus guru kita bersama yaitu Kiai Haji Fakhrul Razi Khatib, guru kita bersama Kiai Haji Zakaria Matin, wabil khusus pula para habaib, khususnya yaitu Habibun al-Mahbub Habib Mustafa Ali Al-Idrus wal Habib Fuad bin Husin Mustafa Afwan Habib Mustafa Ali Al-Atas. Maaf, manusia. Ustadz juga manusia kan, padahal sering hampir setiap ini ketemu sama Habib. Wa Habibun al-Mahbub Habib Fuad bin Husin Al-Idrus dan para sesepuh lainnya, para hujjat, para hadirin semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita masih dikaruniai nikmat sehat wal afiyah sehingga kita bisa berkumpul bermuwajjahah di tempat ini, yaitu Musalla Baitul Muslim, dalam rangka rutinitas pengajian kita setiap malam Jumat. Oleh karenanya seyogyanya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami ingin bercerita bahwa belum lama ini saya diundang untuk mengisi acara, katakanlah tausiah di luar sana, bukan di majelis taklim silaturahmi, bukan, di luar sana. Hampir kurang lebih 1 jaman. Kuat Pak Ustadz 1 jaman. Ya kuat, di sana kan dikasih kursi kan, beda dengan di sini. Di sini berdiri, tapi alhamdulillah ada senderannya nih untuk sedikit membantu. Kuat, kenapa? Karena kasih kursinya empuk lagi. Karena kalau dapat yang empuk itu biasanya nggak mau turun kita biasanya. Alhamdulillah. Nah setelah itu maka datang seseorang atau seorang jamaah mendatangi saya bertanya, Ustadz dari Madura ya? Begitu bahasanya. Betul kata saya. Kok tahu? Dialeknya bahasa Madura. Nah artinya banyak orang yang mengetahui dialek setiap suku. Setiap suku tentu beda dialeknya. Madura pasti beda dengan Jawa, Jawa pasti beda dengan Sunda, Sunda juga pasti beda dengan Betawi misalkan. Pasti berbeda-beda, tetapi yang asli, bukan yang orang misalkan luar Madura belajar bahasa Madura dipaksakan berbahasa Madura, lucu kedengarannya. Apalagi yang tidak pernah belajar bahasa Madura misalkan berbahasa Indonesia didialekin dengan bahasa Madura, itu lebih lucu lagi. Kayak Kadir, tahu Kadir nggak? Itu bukan orang Madura, itu berbahasa Madura tapi didialekin dengan bahasa Madura, kedengarannya sangat lucu, beda dengan orang yang asli Madura. Nah saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentu semua segala perbedaan muka, misalkan dialek, badan dan budaya seterusnya, itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah akan memberi atau memberitahukan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu atau kuasa untuk menciptakan makhluknya dengan berbagai macam ragam, termasuk dialek. Apa tujuannya? Agar kita cerdas dan pintar, kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari berbagai macam tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai kaulah manusia, wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami telah jadikan kalian laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian syu'ub yaitu bersuku-suku, wa qabaila dan berkelompok-kelompok. Apa tujuannya? Lita'arafu,
agar kalian saling mengenal, agar kalian saling mengekspor, agar kalian saling mengetahui budaya antara satu dengan lainnya sehingga kalian menjadi cerdas. Ini salah satu tujuannya dan bagus sekali, sangat bagus sekali. Yang tidak boleh kalau kita ta'assub misalkan. Ta'assub itu apa ta'assub? Fanatik, fanatisme. Fanatik, kalau bukan orang Madura kayaknya saya nggak mau misalkan. Kalau bukan orang Jawa misalkan, kiainya saya tidak mau. Kalau bukan orang Betawi juga saya tidak mau. Itu yang tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sama, kiai, habaib, masyayikh yang menyampaikan tentang keagamaan sama. Rukun Islamnya 5, rukun imannya juga kan, semuanya sama, asalkan tidak melenceng daripada real syariah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua baik. Akan tetapi daripada semua itu, inna akramakum indallahi atqakum. Akan tetapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bicara takwa, maka kita sesungguhnya telah menjadi orang yang bertakwa lebih baik daripada waktu-waktu lain. Kita pernah menjadi orang yang soleh lebih baik dan bahkan lebih sempurna daripada waktu-waktu yang lain. Kapan itu? Ada yang tahu nggak? Kapan itu? Ketakwaan kita, kesolehan kita telah menjadi lebih sempurna daripada hari-hari yang lain. Kapan? Pada bulan suci Ramadan. Jelas itu bukan kata saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk melakukan puasa Ramadan la'allakum tattaqun, kata Allah, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sekarang tinggal bagaimana cara kita merawat ketakwaan dan kesolehan yang telah kita lakukan, yang telah kita bina ketika pada bulan suci Ramadan kemarin. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah muraqabah. Kayaknya aus, maaf, terlalu semangat sampai haus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hilang hausnya. Sampai mana tadi? Bahwa bagaimana cara kita merawat ketakwaan dan kesolehan kita yang telah kita lakukan pada bulan suci Ramadan kemarin. Pertama dan yang utama adalah muraqabah. Apa? Muraqabah. Muraqabah itu bahasa Arab, bukan bahasa Inggris ya. Bahasa Arab, muraqabah, memantau diri. Maksudnya adalah kita selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada pada rukun agama. Apa itu? Yaitu ihsan. Apa ihsan? Ada yang tahu nggak? Ihsan apa ihsan? Tidak ada yang tahu. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan kalian melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian tidak mampu untuk merasakan itu, merasakan bahwa kita melihat Allah, maka wajib diyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti melihat kita. Ini yang kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin. Kalau yang berpuasa didasari dengan iman dan hanya mengharap ridha Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang tidak, ya saya tidak tahu. Karena kalau orang yang melaksanakan ibadah puasa yang didasari dengan iman dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti hal-hal yang merusak puasa itu akan dihindari. Makan misalnya. Apaan yang merusak kemarin? Minum. Ta'ammudul qai. Apa ta'ammudul qai? Sengaja mau muntah, dirojok-rojok misalkan. Bata. Ta'ammudul watta. Apa ta'ammudul watta? Sengaja melakukan titik-titik siang hari suami istri. Tapi kadang-kadang saya timbul pertanyaan, apa iya kalau yang gitu-gitu bisa tidak disengaja? Itu kan program itu kan susah kan. Ini bagi yang 18 ke atas. Program itu susah. Kayaknya nggak ada. Tapi dalam fikih ada bahasannya, soman. Bahasanya ta'ammudul watta. Karena itu barang mungkin saja kita lupa pada siang hari. Itu yang pertama. Dan selanjutnya banyak lagi yang membatalkan puasa secara fisik. Lalu kemudian ada yang membatalkan puasa itu secara hakiki atau substansi atau pahala. Apa itu? Al-lagwi war-rafath. Berbuat atau bersikap yang tidak senonoh dan perbuatan yang keji. Apa saja itu? Memfitnah, bohong, ghibah, mengadu domba dan seterusnya. Maka itu akan membatalkan puasa secara substansi. Dan bahkan menurut Imam Hanafi sama halnya batal dengan kita kalau makan dan minum, dan wajib diqadha pada bulan-bulan yang lain menurut sebagian madhab. Nah, itu semua kita lakukan pada bulan suci Ramadan kemarin. Tinggal bagaimana kita merawat itu, dirawat terus. Jangan sampai kita lalai. Samakan dengan pada bulan suci Ramadan kemarin, kita meyakini bahwa ada 2 malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencatat seluruh amal kita, baik itu amal baik ataupun amal buruk. Siapa malaikat itu? Pertama malaikat, nggak tahu. Anak TK tahu nggak? Pertama malaikat Raqib. Kedua malaikat Atid. 2 malaikat ini mencatat amal baik dan amal buruk, dan tidak ada sedikit pun yang tertinggal oleh kedua malaikat ini. Semuanya tercatat, dan semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal amal baik walaupun sekecil biji zarrah, perumpamaan benda terkecil, atom atau abu yang terbang itu yang terkecil, melakukan amal baik, maka nanti akan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tercatat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, orang yang beramal buruk, melakukan perbuatan keji sekecil biji zarrah pula, maka akan tercatat dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Apa yang pertama? Muraqabah. Yang kedua, muhasabah. Apa muhasabah itu? Ini familiar bahasa ini, bahasa Arab, tapi sering diungkapkan oleh orang-orang. Muhasabah. Apa muhasabah? Introspeksi diri. Tentu kalau kita berbicara introspeksi diri, yaitu terhadap kekeliruan dan kesalahan.
Karena yang baik tidak perlu lah. Yang perlu diingat yang jelek-jelek, introspeksi diri. Namanya manusia pasti mempunyai kesalahan. Oleh karena kemudian kenapa manusia itu disebut dengan manusia? Itu kan manusia bahasa Indonesia, tetapi diadopsi dari bahasa Arab. Al-insan artinya manusia, dari kata kerja nasya yansa nisyanun, lupa. Artinya kita pelupa. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia ini tempat salah dan lupa. Kalau ada orang saya tidak pernah berbuat salah misalkan, maka itu bohong. Karena memang fitrahnya manusia ini, takdirnya manusia ini akan punya kesalahan dan kekeliruan. Sehingga kalau yang disebut orang baik itu bukan orang berarti tidak punya salah, tetapi orang yang menyadari kesalahannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun dengan sesungguh-sungguhnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia, setiap anak Adam pasti punya kesalahan. Sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan, orang yang mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak kembali lagi berbuat salah. Hadirin saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ayo kita pelihara. Sayang kalau tidak dipelihara kesolehan dan ketaatan, ketakwaan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur yang penuh dengan ketaatan, ketakwaan dan juga disampaikan insyaallah kita ke bulan Ramadan berikutnya, sehingga gelar muttaqin itu akan bertambah di hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.